Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita kali ini masih mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1. Nah, di sini kita masih mempelajari pembelajaran ketiga, tetapi materi yang kita belajar kali ini adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, karena bulan ini dan besok adalah tanggal sejarah bagi berdirinya bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus ya tahun 2021 atau tahun kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, walaupun di tahun ini kita masih dalam suasana merebaknya wabah COVID-19, tetapi semangat itu tentunya tidak akan luntur. Nah, di sini kita sebagai ruang lingkup pendidikan dalam memajukan kehidupan bangsa, tentunya menjaga marwah bagi para pahlawan. Jika dulu para pahlawan ingin memerdekakan, semua dikerahkan jiwa, raga, harta benda agar Indonesia terbebas dari penjajahan. Nah, kita sebagai insan pendidikan akan melanjutkan tonggak semangat 45 dari para pahlawan kita, yaitu dengan apa? Dengan belajar. Walaupun kita kondisi saat ini masih baru bisa belajar di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan ya. Oke, kita perhatikan bersama-sama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Bersama Bung Hatta, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Bersama Bung Karno, Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Jadi salah satu pendiri atau pencetus orang yang pertama, yaitu koperasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini
Apa sih koperasi? Nah, koperasi itu koperasi simpan pinjam ya. Banyak sekarang yang macam-macam jenis koperasi ya. Ada yang koperasi pertanian, simpan pinjam, ada koperasi dan lain-lain ya, banyak pokoknya. Lalu Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1986 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadesi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, ini salah satu orang Jepang yang sangat peduli terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, dan salah satu ya, dia dijadikan pahlawan juga bagi kita karena dia yang cukup baik dengan negara kita ya. Nah, Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 yang meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Malik. Nah, ini orangnya. Sayuti Malik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi, setelah itu disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, kalau dulu masih mengetiknya pakai mesin ketik ya. Nah, sekarang mesin ketik sudah tidak dipakai lagi, jadi semua pakai mesin cetak atau printer ya. Nah, di sini yang kita akan pelajari yaitu sebelumnya sudah pernah kita belajar ya, tentunya membuat sebuah pertanyaan dari teks, lalu kita bikin jawabannya sendiri ya berdasarkan dengan teks bacaan ini. Oke, kita akan belajar merangkai. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 6 ya. Nah, di sini kalian silahkan membuat sebuah pertanyaan ya. Dari awalannya harus apa ya, apakah titik mengapa lalu siapa, mengapa peristiwa terjadi, siapakah para tokoh kan gitu. Nah, bagaimana, lalu kapan, dan terakhir di mana. Di mana itu berarti di mana lokasinya ya kan. Nah, silahkan kalian buat pertanyaan itu, lalu sekaligus jawabannya. Jika sudah selesai silakan kirim seperti biasa. Oke. Itu saja pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.